Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini saya akan membahas tentang pertidasaman eksponen 2, yaitu bentuk 1, 2, 3, dan 4 ini. Jadi kemungkinan pertidasamannya bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Contoh soal nomor 1, tentukan penyelesaian pertidasaman dari 2 pangkat 2x dikurang 3 kali 2 pangkat x tambah 2 ditambah 32 lebih dari 0. Ini caranya adalah kita pecah ini, x tambah 2 nya pangkat x tambah 2 nya, yaitu dipecah menjadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat x. Kemudian kita hitung 2 pangkat 2 kan 4, 4 kali 3 kan 12. 2x kan sama dengan 2 pangkat x dikuadratkan, 2 nya keluar, x nya masuk. Baru kita misalkan 2 pangkat x nya p, maka pertidaksamaannya menjadi ini. Nah, ini yang disebut dengan pertidaksamaan lebih simpel. Dari bentuk rumit kita ubah menjadi bentuk simpel seperti ini. Kalau kita jago mengubah trik ini ke sini, gampang pertidaksamaan. Kita faktorkan mencari dua bilangan yang ditambah 32 dikurang 12 adalah min 4 dan min 8. Ketemu nilai p-nya, bawa ke garis bilangan. Ingat menentukan pertidaksamaan kuadrat itu dengan salah satunya dengan garis bilangan. Bilangan yang besar di kanan, yang kecil di kiri. Kemudian itu sifat garis bilangannya. Kemudian kita uji plus minusnya. Misalnya kita ingin menguji antara daerah sebelah kiri 4, antara 48 atau sebelah kanan 8, yaitu misalnya titik 0. 0 kan berarti di sebelah kiri 4. 0 masukkan ke P ini. 0 kurang 4 min, 0 kurang 8 min. Min kali min kan plus. Oh, kalau di sini plus berarti sini min, sana plus ini. Lah yang diarsir yang mana? Yang diarsir soalnya lebih dari 0 kan berarti yang diarsir kan plus. Jadi kalau lebih dari 0 yang diarsir plus, kalau kurang dari 0 yang diarsir min. Garis bilangan kalau sebelah kiri kan kurang dari, berarti ini P kurang dari 4, sebelah kanan berarti lebih dari. Karena semakin ke kanan semakin besar, semakin kiri semakin kecil. Baru P-nya kita ubah dari pemisalan tadi menjadi 2 pangkat X. Baru 4 dan 8-nya diubah menjadi bilangan pokok 2, sehingga bilangan pokoknya sudah sama, maka penyelesaiannya adalah X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Contoh 2, 6 pangkat min X kurang 1 kali 6 pangkat min X kurang 3, 0 lebih dari sama dengan 0. Maka caranya adalah, karena ini sudah bentuk pemfaktoran, langsung kita ambil aja. 6 pangkat min X kurang 1 sama dengan 0, 6 min X kurang 36 sama dengan 0, ini pindah. Nah, menjadi 1, ini jadi 36. Satunya diubah menjadi bilangan pokok 6. Ketemulah nilai E, kalikan min, ketemulah nilai E. Bawa ke garis bilangan, yang besar di kanan, yang kecil di kiri. Karena 0 lebih besar dari min 2, berarti 0 di kanan. Uji plus minusnya, terserah kamu uji angka berapa. Misalnya angka 1 di sini, sebelah kanan 0, angka 1 kita uji. Bawa ke sini, 6 pangkat min 1 kan 1/6. 1/6 dikurang 1 kan min 5/6, berarti min. 1/6 kurang 36 juga min. Min kali min kan plus. Kalau di sini plus berarti ini min, sana plus. Nah, yang diminta apa? Lebih dari 0, berarti diarsir yang plus. Karena diarsir sebelah kiri berarti kurang dari, yang sebelah kanan lebih dari. Pak, apa ini merupakan penyelesaian? Iya, karena ini sudah bentuk variabel X. Sana soalnya kan X. Beda dengan tadi, di sini kan P. Baru dibawa ke X. Kalau sudah sama berarti itu penyelesaiannya. Contoh nomor 3, 3 pangkat 2x tambah 1 kurang dari 28 kali 3 pangkat x kurang dari sama dengan min 9. Maka caranya kita pecah ini menjadi 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 2x. Kemudian min 9-nya pindah ke kiri supaya ruas kanan 0. 3 pangkat 1 kan 3. Baru kita misalkan 3 pangkat x-nya sama dengan y. Maka ketemu 3y kuadrat min 28y tambah 9 kurang sama dengan 0, faktorkan. Setelah difaktorkan ketemu nilai y, bawa ke garis bilangan, yang besar taruh di kanan. Diuji plus minusnya kayak tadi, terserah angka berapa. 0 misalnya masukkan yang boleh, 0 masukkan min, 0 masukkan min, min kali min kan plus. Jadi nguji paling enak itu 0. Tapi hati-hati kalau di sini batasnya itu 0, ngujinya jangan 0 karena pas di batas. Kalau bukan pada batas boleh 0, tapi kalau pada batas jangan. Kalau 0 itu nggak perlu ngitung sih. Baru yang diarsir kurang dari itu yang arsir min. Kalau yang diarsir yang di tengah gampang, taruh saja y-nya di tengah. Baru itu y-nya pemisalan y tadi, 3 pangkat x-nya kita ubah y-nya.
Sepertiga jadi 3 pangkat min 1, 9. Pak, mengapa ini kok 9 jadi 3 pangkat 2? Supaya bilangan pokoknya sama. Sehingga penyelesaiannya X lebih dari sama dengan min 1 dan X lebih dari sama dengan 2. Contoh 4, ini langsung saja karena ini sudah simple. Kita misalkan 5 pangkat X sama dengan T, maka menjadi ini. Pak, kok pecahan? Lah supaya tidak pecahan kali dengan T kuadrat semua, ruas kiri dan kanan. Sehingga ketemu 1 kali T kuadrat kan T kuadrat. T kuadrat bagi T kuadrat 1. Nah, 26 kali T kuadrat, 26 T kuadrat. 26 T kuadrat bagi T kan 26T. 25 kali T kuadrat. 0 kali T kuadrat kan 0. Baru dijadikan bentuk umum. Bentuk umum kan yang kuadrat taruh depan, yang pangkat 1 taruh tengah, yang tidak punya variabel taruh belakang. Pak, kenapa ini pindah kok tandanya nggak berubah? Ya enggak, wong ini masih dalam satu ruas kok. Kalau pindahnya ke ruas kanan sana, baru pindah yang plus jadi min, yang min jadi plus. Jadi kalau pindahnya masih dalam ruas ya sama. Tidak berubah tanda. Baru faktorkan, ketemu nilai T, baru bawa ke garis bilangan yang besar di kanan, diuji kayak tadi plus minusnya. Yang diminta itu kurang dari 0 berarti diarsir min. Karena yang diarsir min taruh di tengah. Nah, karena yang diarsir di tengah taruh di tengah, T-nya diganti 5 pangkat X. 2/25 jadikan 5 pangkat min 2, 1 jadi 5 pangkat 0, maka penyelesaiannya adalah ini. Soal nomor 5, ini 2 pangkatnya 2 pangkat X, 3 pangkat 2X dengan 3 pangkat 4X. Ini kan kelipatannya. Maka jangan dijadikan 3 pangkat X, nanti terlalu besar. Kita jadikan pemisalannya menjadi 3 pangkat 2X saja. Jadi 4X kita ubah menjadi 3 pangkat 2X dikuadratkan. Ini biarkan, baru dimisalkan 3 pangkat 2X. Sehingga menjadi 2P kuadrat min 20P tambah 18. Faktorkan kayak tadi. Kuncinya pemfaktoran. Kalau pemfaktorannya jago, pintar ya di sini jago. P-nya ketemu, bawa ke garis bilangan, diuji plus minusnya. Lihat yang diarsir yang mana, lebih dari 0 berarti yang diarsir yang plus. Sebelah kiri berarti kurang dari, sebelah kanan berarti lebih dari. P-nya diganti 3 pangkat 2X. 1 dan 9 diubah jadi 3 bilangan pokok 3. Setelah bilangan pokoknya sama berarti pangkat dengan pangkat. 0 bagi 2 kan 0. Berarti X kurang dari sama dengan 0. 2 bagi 2 kan 1. Berarti X lebih dari sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 1. Soal nomor 6 tidak ada di dalam tugas, di dalam PR. Tapi saya tambahin karena ini bentuknya beda dari yang lain. 2 pangkat 2X dikurang 2 pangkat X kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Kita misalkan 2 pangkat X-nya A, maka menjadi A kuadrat min A min 2. Difaktorkan, kalikan min 2, jumlah min 1 kan min 2 dan 1. Kita temu nilai A-nya min sama A-nya 0. A-nya sama dengan 2. Lah yang A kok min kok TM? TM itu apa? TM itu tidak memenuhi syarat. Tidak mungkin anggota penyelesaiannya seperti ini. Mengapa? Karena A kan 2 pangkat E. Masa 2 pangkat X hasilnya negatif? Berapapun nilai X tidak akan mungkin negatif kalau X-nya itu bilangan real. Sehingga kalau A-nya itu negatif berarti tidak perlu dicari di sini. Yang kita cari yang mana? Yang kita cari yang A 2 saja. Kita uji plus minusnya. Kalau sana 2 berarti lebih dari. Kalau lebih dari kan berarti yang ini nggak usah. Yang akuran itu TM, tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Yang kita cari yang masuk saja. A-nya diganti 2 pangkat E. Nah, ketemulah X lebih dari sama dengan 1. Pak, berarti ini? Ya iya, ini kalau kamu ubah jadi 2 pangkat E kan nggak ada. 2 pangkat E kurang dari sama dengan min 1. Min 1 jadikan 2 pangkat berapa kan nggak akan ada. Maka ini nggak akan ada nilai X yang memenuhi. Hingga penyelesaiannya hanya 1, yaitu. Nomor 7, soal cerita suatu koloni lebah populasinya menjadi 3 kali lipat dalam waktu 24 hari. Sekarang terdapat 162.000 lebah dalam koloni tersebut. Setelah berapa hari jumlah lebah lebih dari 486.000 ekor. Dari soal cerita keubah dalam bahasa matematik. N-nya sama dengan 24 hari, A0-nya 162.000, AN-nya 486.000, populasinya 3 kali lipat berarti 3 pangkat N. Ingat rumus persamaan pertumbuhan.
Ini pertumbuhan karena semakin berlipat ganda semakin bertambah, sehingga menggunakan rumus pertumbuhan persamaannya. Karena ini pertidaksamaan, lebih dari kan berarti pertidaksamaan. Maka dari ini kita ubah jadi lebih dari. Nah, jadi lebah itu pertumbuhannya lebih dari 486.000 kan itu. Sehingga dari AN sama dengan A0 kali 3 pangkat N. Pala dari mana itu? Nah, dari ini. Asalnya dari A0 3 pangkat N lebih dari AN. Jadi ini lebih dari AN. Masukkan aja A0-nya 162.000. Nah, ketemu 3 dari mana? Ini dibagi 162.000 kan ketemu 3. 3-nya diubah menjadi 3 pangkat 1, maka N-nya ketemu lebih dari 1. Karena di sana N-nya 1, N 24 hari ya berarti N lebih dari 1 ya berarti N lebih dari 24 hari. Pala kalau di sini ketemu 2, berarti N-nya lebih dari 2. 2 kali N. 2N berarti 48. Karena ini lebih dari 1 berarti lebih dari 24 hari. Jadi waktu yang diminta agar lebah lebih dari 486.000 berarti waktunya harus 24 hari. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sehingga kalau ketemu soal seperti ini kita tidak mengalami kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.